Hai, minasan, konnichiwa. Selamat datang di channel WKWK Japanese. Video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bahasa Jepang. Jadi buat minasan yang pengen tahu bahasa Jepang itu bahasa yang kayak gimana sih, maka minasan simak video ini sampai habis ya. Baik, jadi di sini ada 4 poin ya yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama ada tak kenal maka tak sayang, kemudian mengenal bahasa Jepang, kemudian struktur bahasa Jepang, dan terakhir ada jenis huruf bahasa Jepang. Baik, kita ke bagian pertama dulu, ada tak kenal maka tak sayang. Nah, ini perkenalan tentang diri saya ya, minasan. Sini ada foto saya. Nama saya adalah Dwiki Putro Prayogo, tapi biasanya dipanggil dengan sebutan Yoga. Walaupun namanya panjang, minasan tidak harus ingat secara utuh ya. Minasan bisa panggil saya Yoga aja. Nah, dalam bahasa Jepang itu kalau kita mau manggil guru, itu kita pakai kata sensei. Jadi jangan panggil saya Pak Yoga atau Mister Yoga gitu, jangan. Kita bilangnya seperti orang Jepang pada umumnya aja. Kemudian saya adalah lulusan pendidikan bahasa Jepang UNESA. UNESA ini adalah singkatan dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian saya udah belajar bahasa Jepang selama 6 tahun, 4 tahun di ketika kuliah, kemudian 2 tahunnya setelah lulus kuliah. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang berhenti ya, biasa. Belajar itu sesuatu yang terus-menerus dilakukan sampai kita mati ya. Nah, jadi hasilnya apa belajar kayak gitu? Hasilnya nanti bisa dapat ya kemampuan yang di atas rata-rata ya. Baik, saya punya sertifikat JLPTN 1. Jadi JLPT itu apa? JLPT itu adalah Japanese Language Proficiency Test. Jadi ujian untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang. Nah, dia ada 5 level. Mulai dari N5 yang paling rendah, naik sampai N1 yang paling sulit. Kemudian saya ada pengalaman mengajar dan menerjemahkan. Untuk mengajarnya saya secara full time dan menerjemahkan secara freelance, menerjemahkan anime. Nah, jadi buat minasan yang mau tanya-tanya tentang bahasa Jepang, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab, atau kami jawab ya. Baik, berikutnya adalah mengenal bahasa Jepang. Di sini ada 7 poin yang bisa kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, yang pertama dia disebut sebagai Nihongo. Nihongo ini bahasa Jepang ya, bahasa Jepangnya bahasa Jepang. Ya, Nihong itu Jepang, Go itu bahasa, jadi bahasa Jepang. Kalau misalkan kita mau bilang bahasa Indonesia, ya tinggal diganti aja, jadi Indonesia Go. Kalau bahasa Thailand, ya berarti Thai Go. Bahasa Melayu jadi Marego, dan seterusnya. Baik, kemudian bahasa Jepang juga punya 5 huruf vokal. Jadi ada A, kemudian I, U, dan O, sama seperti bahasa Indonesia ya. Dia juga ada dia berupa satu suku kata tiap hurufnya. Jadi misalkan huruf ini ya. Nah, ini tuh dibaca dengan satu suku kata yaitu K. Yang lain juga sama, misalnya huruf. Nah, ini dibacanya juga satu suku kata, dia menjadi Ki, dan seterusnya. Kecuali ada 6 ya, kecuali 6 yang dia bukan satu suku kata, yaitu A, I, U, E, O dan huruf N. Nah, ini dia huruf mati N. Yang sini ya satu huruf mati juga. Baik. Kemudian berikutnya adalah struktur kalimatnya SOP. Jadi subjek, kemudian objek, kemudian predikat. Ini agak terbalik ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, kemudian objek, maka bahasa Jepang objeknya didahulukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian sistem penulisan ada 3, maksudnya ada 3 huruf ya, ada hiragana, katakana, dan kanji. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Oke, yang terakhir dia pelafalannya mirip dengan bahasa Indonesia. Ini sangat mirip ya, jadi walaupun minasan belum pernah belajar bahasa Jepang sekalipun, seharusnya kalau baca bisa langsung jago. Kecuali aksen ya, karena aksen itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang ngomong Jepang dengan aksen Jawa, ada yang ngomong bahasa Jepang dengan aksen Sunda, jadi macam-macam.
Itu harus latihan sih memang. Baik, kita langsung ke struktur bahasa Jepang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia subjek, objek, kemudian predikat. Baik, sini ada saya makan nasi. Nah, bahasa Jepangnya apa ketiga kata ini? Sini ada saya adalah watashi. Di sini watashi ya, watashi. Nah, ini bawahnya ada ya, watashi. Kemudian makan adalah tabemas. Nah, tapi karena dia tabemas adalah predikat, jadi dia taruh di belakang ya, di sini. Nah, di sini ya, gampang. Kemudian nasi adalah gohang. Tapi karena dia objek, jadi dia ditaruh di depan sini. Oke. Jadi diubah ya urutannya. Jadi nggak langsung ya. Misalkan watashi tabemas gohang itu tidak boleh. Karena objeknya harus dulu. Predikat selalu di akhir ya. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, sini keterangannya ada di belakang. Kalau bahasa Jepang SKOP atau SOKP. Yang penting dia setelah subjek atau sebelum subjek. Pokoknya dia sebelum predikat lah ya. Intinya dia sebelum predikat. Jadi dia nggak di belakang, dia pasti di depan. Oke. Kemudian biasanya ditulis dengan huruf Jepang ya tentunya. Di sini ada kanji, hiragana, hiragana, kanji, hiragana, kanji, hiragana. Jadi kalau buat belajar ya mungkin masih bisa ya kita pakai Latin kayak gini ya, watashi, gohang, tabemas. Cuma kalau udah belajar masuk ya, kita harus bisa tulisan yang digunakan di Jepang. Baik, kita ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke jenis huruf bahasa Jepang. Jadi hurufnya itu ada 3 yang dipakai di sana. Ada hiragana, ada katakana, dan ada kanji. Nah, kalau buat belajar baru awal banget ya, itu minasan harus bisa setidaknya ada 2 ini yang bisa harus dipelajari. Hiragana, kemudian katakana. Ini harus hukumnya wajib. Kita nggak bisa tiba-tiba masuk ke kanji ya, karena kalau mau baca kanji itu harus bisa hiragana dulu. Dia untuk membantu membaca kanji, jadi harus bisa hiragana dan katakana. Berikutnya adalah ya, kebetulan kami juga sedang membuka kelas, minasan. Kelas intensif, jadi dari Senin sampai Jumat untuk pemula tingkat N5, kemudian N4 sama N3. Foundernya adalah Takuya Osawa. Dia orang Jepang, jadi kelas kami itu oke banget sebenarnya. Kenapa? Karena dia yang ngecek. Dan udah pasti bahasa Jepangnya itu benar ya. Bahasa Jepang yang alami. Di tempat lain belum tentu ya. Baik, senseinya juga mumpuni. Mereka punya N2 atau N1, JLPT N2 atau N1. Atau kalau nggak punya JLPT N2 atau N1, mereka punya yang setara dengan itu. Misalnya kayak NAT test atau J test. Baik. Nah, buat minasan yang pengen belajar bahasa Jepang, bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Jadi minasan kalau ada komentar silakan tulis komentar di bawah. Mau bertanya boleh silakan. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share kalau minasan merasa terbantu dengan video ini. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi.